Perkenalkan, nama saya David Pratama, nomor absen 2 dari kelas 12 MIPA 6. Kali ini saya akan mengerjakan tugas remedial matematika wajib penilaian harian dimensi 3. Untuk soal yang pertama, diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB 10 cm, BC 12 cm, dan AE 14 cm. Yang ditanya dalam soal ini adalah panjang titik B ke garis AG. Kita misalkan dengan B aksen. Langkah pertama yaitu mencari panjang garis PG sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 14 sama dengan AE. 14 kuadrat ditemukan hasil akar 340 cm. Kemudian kita mencari panjang AG. Panjang AG temukan dengan cara akar 10 kuadrat ditambah akar 340 kuadrat ya, akar 340 kuadrat yang tadi kita temukan, sehingga ditemukan hasil akar 440 cm. Untuk memudahkan bayangannya nanti kita gambarkan dengan segitiga berikut. Segitiga A, B, G. Tiga gambar ini ya. Jadi kita temukan AG 1440 di sini. Panjang BG akar 340 di sini. Kemudian panjang AB seperti di soal 10 cm. Untuk mencari panjang B aksen, kita melakukan perbandingan dengan luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Temukan hasil AB dikali BG yaitu alas AB dikali tingginya BG itu 10 dikali akar 340 sama dengan AG yaitu akar 440 dikali BB aksen. BB aksen ini kita temukan 10 dikali akar 340 dibagi akar 440, sehingga panjang B ke garis AG adalah 10 dikali akar 340 per akar 440. 3. Diketahui kubus ABCDEFGH yang dimana panjang rusuknya adalah 4 cm. Kemudian diketahui juga titik P berada di perpotongan garis ED dan AH. Kemudian titik Q berada di perpotongan garis HF dan EG, sehingga jika dihubungkan membentuk garis PQ. Sekarang yang ditanya dalam soal adalah panjang titik B ke garis PQ. Kita misalkan dengan B aksen. B aksen. Kemudian cara pertama yaitu kita perhatikan segitiga PEQ. Garis EQ ini kita dapat temukan dengan cara mengalihkan setengah dengan panjang EG. Panjang EG itu akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sehingga ditemukan 4 akar 2. Jadi setengah dari EG adalah 2 akar 2. Kemudian panjang EP ini sama dengan panjang EQ karena rusuknya karena ini termasuk bangun kubus, sehingga panjang EP dan EQ sama. Kemudian kita cari panjang PQ. Panjang PQ yaitu Pitagoras menggunakan Pitagoras sehingga ditemukan hasil 4 cm. Kemudian B, panjang P ke B aksen dapat ditemukan dengan setengah dari PQ karena terletak di tengah-tengah. Jadi PB aksen panjangnya 2 cm. Kemudian ada segitiga PBQ. Kita cari dulu panjang PB. Rumusnya itu akar AP kuadrat ditambah AB kuadrat. Dan ditemukan hasil 2 akar 6. Kemudian panjang QB kita cari dengan akar dari panjang
QF kuadrat ditambah FB kuadrat, sehingga ditemukan hasil 2 akar 6. Karena hasilnya sama, kita dapat menentukan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama kaki, sehingga jika ditarik lurus ke tengah PQ, terbentuk sudut siku-siku di B aksen. Dengan informasi ini, kita dapat melihat dari segitiga PB aksen. Jadi panjang B ke B aksen dapat ditemukan dengan PB kuadrat dikurangi PB aksen kuadrat. Jadi ditemukan hasil 2 akar 5. 4. Jadi diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 22 cm. Yang ditanya di sini adalah jarak C ke bidang BD FH. Simpelnya ini kita tarik garis C ke tengah-tengah BD, sehingga ditemukan garis C aksen. Yang ditanya adalah panjang C aksen. Saya dapat temukan dengan cara mencari panjang AC, yaitu akar 22 kuadrat ditambah 22 kuadrat, sehingga ditemukan AC adalah 22 akar 2. Kemudian C aksen adalah setengah dari AC, sehingga dapat ditemukan setengah dari AC adalah setengah 22 akar 2, yaitu 11 akar 2 cm. Nomor 5. Ketahui balok ABCD FGH dengan panjang AB 8 cm, BC 4 cm, dan BF 6 cm. Yang ditanya di sini adalah panjang titik B ke bidang DFG. Kita misalkan dengan B aksen. Cara mencarinya yaitu mencari dulu panjang AF. Itu AF sama dengan akar AB kuadrat ditambah BF kuadrat, sehingga ditemukan hasil akar 1 atau 10 cm. Setelah ditemukan AF, kita dapat melakukan perbandingan luas segitiga, yaitu setengah AB dikali BF sama dengan setengah AF dikali B aksen yang kita cari. Kemudian B aksen sama dengan AB kali BF per AF, yaitu 8 kali 6 per 10 sama dengan 4,8 cm. Nomor 6. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 15 cm. Kemudian titik X terletak di perpanjangan garis DC, sehingga terbentuk perbandingan DC banding CX, yaitu 3 banding 1. Untuk menentukan panjang CS, kita akan mengalikan 1 banding 3 dikali panjang DC. Karena panjang DC ada 15, jadi sepertiga dari 15 adalah 5. Dan menentukan panjang DX yaitu dengan cara menjumlahkan panjang DC dengan CX, ditemukan hasil 20 cm. Yang ditanya dalam soal adalah panjang titik X ke garis AH. Kita misalkan dengan panjang X aksen. Cara menjawabnya itu dengan menentukan panjang AX terlebih dahulu dengan cara akar AD kuadrat ditambahkan dengan DX kuadrat, sehingga ditemukan hasil 25 cm. AX juga sama, ditemukan 25 cm. Kemudian kita cari AH menggunakan rumus Pythagoras, akar 15 kuadrat atau AD kuadrat ditambah DH kuadrat, ditemukan hasil 15 akar 2 cm. Kemudian panjang AX ini adalah setengah dari panjang AH. Panjang AH adalah 15 akar 2, jadi setengah AH adalah 15 per 2 akar 2 cm. Kemudian kita sekarang cari panjang X ke X aksen. Karena hasil AX dan HX sama, dapat disimbolkan bahwa ini adalah segitiga sama kaki, sehingga titik X ke X aksen adalah tengah-tengahnya.
A dan H. Kemudian dari informasi yang kita dapatkan, siku-siku berada di x-aksen dapat ditentukan dengan Pythagoras, yaitu panjang AX dikurangi panjang AX aksen. 25 kuadrat dikurang 15 per 2 akar 2 kuadrat, sehingga ditemukan hasil 5 per 2 akar 82 cm. Nomor 7. Diketahui 5 TABCD dengan panjang rusuk alasnya itu 9 cm dan panjang sisi miringnya 20 cm. Yang ditanya dalam soal adalah panjang titik T ke garis BD, atau boleh kita sebutkan dengan tinggi dari 5 tersebut. Cara pertamanya adalah mencari panjang D ke B dengan mengalihkan mengakar BC kuadrat ditambah CD kuadrat, ditemukan hasil 9 akar 2 cm. Kemudian BX dapat ditentukan dengan mengalihkan setengah panjang DB karena terletak di tengah-tengah, sehingga ditemukan hasil 9 per 2 akar 2. Kemudian panjang TX tersebut dapat ditentukan dengan akar TB kuadrat dikurang, karena ini TB adalah sisi miring, dikurang alasnya BX kuadrat. Di TB kuadrat itu kan diketahui di soal 20 cm, jadi 20 kuadrat dikurang BX yang tadi kita temukan 9 per 2 akar 2 kuadrat, dihasilkan 400 dikurang 162 per 4. Kemudian ini 800 per 2, dan ini dicoret untuk menemukan 2, dan dengan 81 per 2. Jika dikalikan dapat menghasilkan 719 per 2 atau 9 per 2 akar 6 cm. Jadi panjang T ke garis DB yaitu 9 per 2 akar 6 cm. Nomor 8. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 15 cm. Yang ditanya dalam soal adalah panjang garis AC ke bidang DEG, atau kita bisa sebut segitiga DEG. Untuk menentukannya kita meletakkan titik tengah dari AC, yaitu kita misalkan K. Kemudian untuk menentukan panjang dari garis tersebut kita membuat titik baru M, yaitu di tengah-tengah dari bidang DEG, sehingga kita misalkan panjang AC ke bidang DEG yaitu KM. Langkah pertama, kita tentukan dulu panjang BD untuk menentukan panjang KD. BD yaitu 15 akar 15 kuadrat tambah 15 kuadrat, ditemukan hasil 15 akar 2. Kemudian panjang KD adalah setengah dari panjang BD, yaitu 15 per 2 akar 2. Kemudian kita mencari sisi miring dari segitiga DKL seperti pada gambar ini. Sisi miring dari DKL adalah DL, yaitu ditentukan dengan cara panjang KD kuadrat ditambah KD kuadrat ditambah KL kuadrat, ditemukan hasil 15 per 2 akar 6. Kemudian setelah kita ketemukan panjang DL, kita dapat melakukan perbandingan luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi DK kali L dan setengah alas kali tinggi DL kali KM. Sekarang karena kita ketahui DK, KL, dan DL, kita masukkan saja ke rumus, yaitu 15 akar 2 per 2 dikali 15 KL. Karena DL berada di kanan, kita pindah ruas menjadi dibagi, jadi 15 per 2 akar 6. Karena ada 15 per 2 yang sama, kita coret saja, sehingga tersisa 15 akar 2 per akar 6 sama dengan KM. KM tersebut kita temukan dengan hasil 15 akar 12 per 6, atau bisa dipecahkan akar 12 menjadi akar 4 akar 3,
sehingga akar 4 adalah 2 dikali 15 adalah 30 jika kita coret ini, jika ditemukan hasil 5 akar 3 per 1, hilangkan per 1 nya jadi 5 akar 3 cm. Nomor 9, diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 6 cm. Yang ditanya dalam soal adalah panjang titik P ke garis QW. Untuk mengerjakannya, kita cari dulu panjang PW, yaitu akar 6 kuadrat atau akar PS kuadrat ditambah SW kuadrat, ditemukan hasil 6 akar 2. Kemudian kita cari panjang QW, yaitu dengan cara akar PQ kuadrat ditambah PW kuadrat, sehingga ditemukan hasil 6 akar 3. Setelah kita ketemukan hasilnya, bisa dibayangkan segitiga PQW yang kita buat di sini. Setelah kita ketemukan PW dan QW, kita dapat melakukan perbandingan luas segitiga, itu setengah PW kali PQ alas kali tinggi sama dengan setengah QW alas dikali PP aksen tingginya. Karena yang diketahui hanya PW, PQ, dan QW, kita masukkan ke dalam rumus saja, yaitu 6 akar 2 kali 6 per 6 akar 3 sama dengan PP aksen. Ada 6 ini kita bisa coret saja, jadi bersisa PP aksen sama dengan 6 akar 2 per akar 3, atau 6 akar 6 per akar 3 yang dicoret menjadi 2 akar 6 cm. Nomor 10, diketahui 5 T ABC yang dimana AT, AB, AC saling tegak lurus di titik A, sehingga segitiga ABC pada gambar ini bersiku-siku di A. Kemudian ditanya dalam soal adalah panjang A ke bidang TBC atau segitiga TBC. Langkah pertama itu dengan mencari panjang BC. Panjang BC dapat ditentukan dengan Pythagoras, panjang akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat, temukan hasil 6 akar 2 cm. Kemudian panjang AB sama dengan panjang AC, sehingga dapat ditentukan ini adalah segitiga sama kaki, sehingga panjang BF itu adalah setengah dari panjang BC. Karena BC adalah 6 akar 2, jadi setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2 cm. Selanjutnya kita menentukan panjang AF. Panjang AF dapat ditemukan dengan Pythagoras sisi miring kuadrat sisi miring kurangi kuadrat alas, temukan hasil 3 akar 2 cm. Kemudian kita cari panjang TF. Panjang TF dapat ditentukan dengan panjang AT kuadrat ditambah AF kuadrat, sehingga ditemukan hasil 3 akar 6 cm. Kemudian setelah ditemukan segitiga TAF ini, kita lakukan perbandingan luas segitiganya, itu setengah kali tinggi per alas AF sama dengan setengah kali alas TF dikali A aksen tingginya. Yang kita tahu di rumus ini adalah TA, AF, dan TF. Yang kita cari adalah A aksen. TA kita ketahui yaitu 6 cm dikali AF 3 akar 2 per TF itu 3 akar 6, sehingga hasil A aksen adalah 6 akar 2 per akar 6 atau 6 akar 12 per 6. Bisa kita coret, yang ditemukan akar 12 cm, atau bisa disederhanakan lagi menjadi 2 akar 3 cm.